Ya, oke. Eh, Terima kasih atas waktunya Pak Angga dan Pak Diki. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas PKG PJOK, yaitu tentang rencana tindak lanjut bekerja sama dengan Kombel yang ada di sekolah. Di sini saya akan membuat tentang SEM, yaitu Sport Education Model, yaitu tentang turnamen futsal. Apalagi nanti ketika akhir semester itu akan diadakannya porak. Jadi saya akan mengambil tentang Sport Education Model, yaitu tentang turnamen futsal. Nah, di sini latar belakang Sport Education Model atau bisa dikatakan dengan SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM juga merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan pada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi SEM tersebut panitianya semuanya anak, terus pesertanya anak semua. Jadi kegiatannya dikelola oleh anak. Jadi anak itu belajar membuat event, istilahnya itu bisa dikatakan dengan SEM. SEM juga bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi leadership semua ada di SEM. Enggak, lanjut Pak. Nah, tujuan kegiatan ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, dan gembira. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial yang melalui pengalaman bermain. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Lanjut, Pak. Capaian yang diharapkan dalam langkah ini, capaian-capaiannya yaitu yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan futsal, pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik futsal, dan keempat, sportivitas dan kerjasama tim, dan kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Serta langkah-langkahnya, yang pertama ada pembahasan dalam technical meeting. Jadi kita sebelum ke pelaksanaan kita adakan technical meeting dulu. Yang kedua, peserta itu latihan dalam pengelolaan. Yang ketiga, menganalisis pertandingan futsal dalam turnamen. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Dan yang kelima, pemilihan peran dalam tiap afiliasinya. Jadi pemilihan peran-perannya. Lanjut, yang langkah berikutnya adalah peran siswa yang menjadi panitia, peserta, dan pelatih. Jadi siswa tersebut yang menjalankan. Nah, yang kedua, siswa yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Dan yang ketiga, siswa menjadi panitia, peserta, pelatih, dan peran lainnya dalam SEM. Nah, lini masanya itu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 16 Desember. Karena kan tanggal 9 sampai tanggal 10 kita ujian. Tanggal 5 sampai tanggal 10 kita ujian, tanggal 11 sampai tanggal 16 yaitu kita porak. Lanjut, struktur program dan mitra dalam Kombel, yaitu kokurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 7, 8, dan 9, baik laki-laki dan perempuan, kita ada dua. Ada porak futsal laki-laki dan ada porak perempuan. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya di akhir semester 1, ya, tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Kegiatan Kombel berlangsung yang menjadi lokomotif fasilitator adalah Kombel PJOK, PJOK Spendulas yang terdiri dari guru-guru PJOK, dan mitranya adalah Kombel-Kombel yang lain, termasuk di sini ada Pak Diki, yaitu nanti saya libatkan tentang streaming dan YouTube. Dan yang terakhir ada mitra dengan wali kelas. Wali kelas ini sebagai koordinator dengan masing-masing setiap kelasnya. Gitu. Lanjut, Pak.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasinya, yaitu sejumlah 52 orang. Yang kedua, murid yang berjumlah 525, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Dan yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, ada lapangan tengah, ada lapangan depan, nanti dibagi dua. Dan yang terakhir ada sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen futsal, mulai dari bola, rompi, terusnya gawang, jaring, dan scoring board. Lanjut. Rencana evaluasi ada 7 tahapan implementasi SEM. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik antar murid. Yang ketiga, refleksi guru. Ya, guru ini merefleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM tersebut. Lanjut untuk evaluasi kinerja tim, yaitu meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Jadi meninjau untuk fair play peserta didik. Yang terakhir adalah manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, ini kemungkinan tantangannya itu ada beberapa tantangan. Ada pengelolaan waktu, ada faktor alam dan cuaca, motivasi peserta, manajemen tim, evaluasi dan umpan balik, dan terakhir ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Paling kita di tantangannya itu di faktor alam atau cuaca. Kadang kan kalau pagi sering mendung atau hujan ya, sekarang gitu. Lanjut Pak. Solusinya, nah penjadwalan yang efisien. Yang kedua, kita pindah lokasi ke lapangan indoor, itu untuk kalau hujan, berarti kita nyewa di lapangan futsal. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik apabila pasti nanti ada terjadi konflik antar supporter kelas. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap pesertanya. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program SEM ini. Lanjut. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu yang rencana tindak lanjut saya untuk program SEM dan untuk dilaksanakan pada saat pekan olahraga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngomong